Oke, balik lagi. Hai semuanya. Gila ceria banget ya wajahnya ya. Kita ucapin thank you dulu kali buat yang Oh kemarin udah iya. subscribe, Oh iya, thank you. uh, komen, like semuanya yang Yang udah pasti yang udah nonton. nonton. Senang banget episode 1 sudah keluar dengan baik. Dan yang menunggu episode 2, kalian the best. Nih, hari ini kan bahas hal baru lagi. Yang lebih seru lagi nih ya. Nah, tapi kita nggak Uh, berdua, Li. Kita nggak berdua. Kan kalau kemarin udah berdua. ya, Sekarang kita ajak orang biar lebih rame sedikit lah. Lebih ada sudut ya, pandang. supaya ada sudut pandang lain. Ya, Oke, yang mau tahu, let's go. Kita panggil orangnya. Jeng, 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 kita jeng. sambut. Yeay. Suara aku jelas gak? Jelas. Jelas. Hai. Hai Cici Cetar Membahana. Sebelumnya perkenalin dulu dong, Island itu kerja di mana atau usianya berapa gitu. Single. Maksudnya nggak usah kerja di mana, Gitu. sebagai apa gitu aja. Ya, ya. Oh ya. Sehari-hari. Kalau aku sehari-hari ya lagi build bisnis aja sih. Oh ya, Bareng bisnis. anak-anak muda. Oke. Bareng anak-anak muda dan memang lagi ada build bisnis keluarga. Gitu. Keren, keren, keren. Ya, entrepreneur. Wih, Entrepreneur, businesswoman. Aduh, Asik. amin. Apa kabarnya, Aileen? Suaranya kekecilan gak sih? Enggak kok, kedengeran dengan jelas. Enggak, oke. Apa kabar? Apa kabar Cici Island? Oh, kabarku baik. Kalian apa kabar? Kita baik. Ini contoh. Ini aku lagi basa-basi loh, guys. Makanya gue tadi udah bilang ini salah satu contoh. Ini contoh yang basa-basi, tapi Iya, bagus juga sih. betul. Bagus juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Benar. Masih ada usahanya ya buat ngomong gitu. Nggak apa-apa Ada dong. Namanya topik. basa-basi itu salah satu bentuk komunikasi. Sebenarnya nggak bermasalah, guys. Sedap kuliah di mana sih? Waduh, jangan sebut dong alma mater lah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa dong, harus dengan bangga Aku dong bangga. menyebutnya. Aku bangga alma mater kuliah di IB, with Kiangi. Tapi Jadi nanya kuliah di mana itu basa-basi apa bukan sih? kayaknya sih salah satu Tergantung bentuk basa-basi. sudut pandangnya gimana nih? Sudut pandangnya gimana nih? Tergantung ya. Nah, Gue suka deh kayak gini. kalau menurut Island, Kalau gua misalkan contoh nih, lu jarang ketemu sama orang. Ya kalau nanya, lu kuliah di mana? Menurut gue is okay. Menurut gua. Tapi ya gua bukan tipe yang kayak langsung tiba-tiba kayak, lu kuliah di mana sih gitu. Enggak, pasti awal-awalnya nanya dulu, lu sibuk apa sekarang? Gitu sih, lebih ke arah itu. basa-basi. Tetap basa-basi tapi ya. Tapi bentar deh, kalau gue sih lebih ke arah gue nggak basa-basi, gue beneran tanya sih kalau gue. Kalau gue ya. Maksudnya beneran cuman nanya ya? Ada orang. Iya, cuman memang ada orang-orang yang gue tahu ini basa-basi doang nih. Ini di basa-basi doang gitu. Berasa ya biasanya ya yang basa-basi doang karena ada maunya atau memang beneran pengen nanya kabar tuh bisa berasa aja. Feelingnya kuat ya, gitu. Bun? Enggak juga, biasanya cewek kan feelingnya kuat kalau kata orang-orang ya. Nah, enggak, gue bilang maksudnya, tapi sejauh mana batasan kita tuh tahu itu basa-basi atau bukan gitu. Kalau kita yang ngomong ya, maksudnya kita yang memulai gitu. Kadang kan ada yang maksudnya kita yang beneran nanya tapi orang anggapnya itu basa-basi kan gitu kan. Benar-benar. Ya menurut kalian tuh gimana? Batasannya tuh apa? Kalau sejauh mana batasannya menurut gue itu balik lagi ke personal masing-masing menurut gue. Karena kalau gue balik lagi gue ya, ini pokoknya gue ini ngomong berdasarkan sudut pandang gue ya. Jadi kalau gue bukan tipe yang mau dengerin dia ngomong doang, tapi gue juga mau berbagi sama dia. Jadi gak terlihat seperti basa-basi, ngerti nggak? Tapi kan memang mau sama-sama sharing aja, kayak contoh, lu apa kabar? Kan dia pasti nanya balik, lu apa kabar? Ya gue baik, sibuk apa? Dia pasti akan nanya balik, lu sibuk apa? Gini-gini ya, gue akan tanya lagi. Maksudnya pertanyaannya apa, kita lihat gitu. Sejauh mana batasannya menurut gue, balik ke personal masing-masing ya. Kalau basa-basi tuh biasanya ini menurut gue nih, kalau basa-basi contoh ya,
Lo apa kabar? Iya. Misalkan contoh nih, baik ya kan? Oh sekarang sibuk apa? Terus misalkan dia ngomong, gue lagi sibuk kerja nih di kantor A misalkan. Terus misalkan tiba-tiba, ini basa-basi banget menurut gue. Oh gitu, sekarang gue lagi jualan ini nih. Terus begitu dia nggak mau, udah selesai. Ya. Nah menurut gue itu beneran basa-basi. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih cenderung ingin membangun koneksi, membangun hubungan sama orang. Itu lebih penting menurut gue. Karena menurut gue ketika kita bangun koneksi sama orang, itu tuh kita bisa belajar banyak hal dan dapat sudut pandang yang banyak banget. Gitu. Dan itu gak akan basa-basi menurut gue, karena emang gue beneran tulus, gue mau bangun hubungan sama dia, bukan cuma sekedar gue mau ngambil benefit dari lu aja gitu. Makanya gue pakai basa-basi itu. Itu menurut gue. Tergantung tergantung apa yang lu mau bangun sebenarnya. Tujuan lu apa untuk lu tanya pertanyaan yang kayak apa kabar, sibuk apa, gitu-gitu ya tergantung. Tapi kalau gue memang biasanya sih gue nanya apa kabar atau lagi sibuk apa tuh karena gue liat story Instagram ya, story Instagram. Dan emang gue beneran pengen tahu karena gue pengen bangun hubungan sama dia, bukan cuma sekedar gue kepo, abis itu gue sebarin ke orang, ya kagak lah, itu bukan basa-basi, itu kurang ajar ngelunjak ya. Jadinya kepo nyebarin berita itu gak bagus. Kalau gue lebih ke arah situ sih. Batasan ya balik lagi ke personal masing-masing. Gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba, yang tua duluan. Kan tadi gue udah nanya. Gue sampai diam, gue takut kita sehati lagi ngomong bareng. Oh, sayang. Nggak, kalau gue dengar dari jawabannya Island, berarti menurut Island depends on conversation itu berlanjut atau tidak berarti ya. Kalau memang itu jangka panjang, berarti dia emang bukan basa-basi, dia pengen benar-benar ngobrol sama lu gitu. Nah, betul. Kalau gue sendiri ya, ini kalau menurut, ini balik ya, sudut pandang Island dan sudut pandang Ezra nih sekarang nih. Kalau gue, menurut gue tergantung dengan siapa gitu. Dengan siapa? Ini cara gue bedain ya, dengan siapa gitu lu berbicara. Kalau memang orang yang buat gue itu emang teman dekat gue, misalnya contoh lah, anggaplah itu cici gue atau keluarga gue atau lu, kalian nih misalnya yang udah sering sehari-hari ngobrol sama gue gitu, basa-basinya kayaknya nggak perlu gitu menurut gue. Oke. Kayaknya kita udah tahu banget kehidupannya dia gimana, jadi kalau lu tanya lagi lu lagi ngapain, apa kabar, itu kayak terlalu basi gak sih maksudnya. Tapi kalau emang orang yang sebenarnya lu jarang kontak, nggak terlalu sering lah kontak gitu misalnya, hubungannya nggak terlalu banyak deket lah, menurut gue ya jalannya itu komunikasinya basa-basi gitu, untuk masuk intro ke lu ngobrol itu loh, nggak serta-merta lu tiba-tiba gue minta tolong ini dong, gue jualan ini nih, kan nggak mungkin kan sebenarnya. Tapi ya balik lagi gitu, setiap orang punya pandangan yang berbeda soal basa-basi. Ada yang emang kalau lu nggak pernah kontak atau lu basa-basi, ya orang males gitu, cuma mau jualan. Makanya tadi gue setuju banget sama Ailan bilang based on bangun hubungan gitu, based on bangun hubungan. Ketika lo mau masuk ke misalnya bisnis lu apa, ya lu bangun hubungan sama orang yang sebenarnya apa ya, kalau bahasa dagang bisnisnya target pasar ya. Jadi nggak cuma sekedar lu dagang, tapi lu bangun hubungan, relationship, dan itu akan lebih panjang nggak sih, jangka panjang gitu maksud gua. Daripada lu sekedar basa-basi jualan, orang nggak mau, cut, selesai. Kalau ngomongin batasan ya, menurut gua kadang-kadang tergantung. Tapi pada kenyataannya memang ada yang kayak gitu loh, Zra. Banyak. Pada kenyataannya ya. Banyak. Dan gak tau ya, ini sih gue ya. Gue tipe orang yang gak enakan kalau minta tolong sama orang lain. Jadi gue membutuhkan basa-basi versi gue. Iya. Menurut gue mungkin itu basa-basi, tapi mungkin kayak kata Ezra tadi bilang, maksudnya kayak nggak perlu deh basa-basi. Tapi buat gue butuh intro sebelum gue nyampe ke tahap gue minta tolong sama orang terdekat gue. Paham nggak sih maksudnya? Iya, itu sudut pandangnya lagi kan yang beda kan sebenarnya kan. Iya. Gue lihatnya gimana, lu ngeliatnya gimana? Iya, tapi gue nggak bisa bilang itu adalah basa-basi buat gue. Tapi lebih ke arah gue ngomong kayak gitu karena gue nggak enak sama dia, gue takut ngerepotin dia gitu. Kalau gue lebih ke arah kayak gitu. Coba dong lihat basa-basinya dia banyak nih yang mau diomongin. Banyak dia.
Kalau gue tergantung seberapa deket sih. Kalau Iya. menurut gue udah deket gak perlu. Oke. Nah, ini kalau sudut pandang Asprilia. Tadi kan sudut pandang Island, sudut pandang Ezra. Kalau menurut gua, yang Ezra bilang tadi benar. Tapi menurut gue, balik lagi ini sudut pandang gue, kalau hubungannya udah dekat, orang sih emang nggak bakal basa-basi sih. Basa-basi itu ditujukan untuk orang yang tidak terlalu dekat. Sebenarnya kan Ya, gitu betul. kan. Betul, Nah, betul. dan itu tuh akan terjadi menurut gue nih ya, untuk orang-orang yang memang nggak tahu how to start the communication. Betul. Iya. Betul. Sebenarnya dia bingung mulainya dari mana ya. Misalnya saudara jauh datang tiba-tiba ke kondangan, ketemu sama yang nggak pernah ketemu, mungkin ketemunya waktu masih segini, kamu tuh dulu masih segini gitu kan, suka kayak gitu kan, kayak ii kan. Nah, terus dia tiba-tiba misalnya Island datang ke sini sama siapa? Dan itu basa-basi yang mungkin menurut si Ii tadi itu ya beneran, mungkin dia beneran mau nanya sebenarnya. Iya, betul. Tapi mulai dia begitu, tapi si Islandnya nggak nyaman ditanya itu. Jadi itu cuma soal kalau di komunikasi itu ada komunikator sama komunikan. Komunikator itu yang menyampaikan pesan, komunikan itu yang menerima pesan. Nah, kadang kita nggak, maksudnya gini, kadang kita tuh nggak tahu pemikiran orang tuh backgroundnya gimana, gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya menurut gue bukan basa-basinya yang jadi masalah, tapi karena background kedua orang ini, komunikator dan komunikannya ini beda. Iya, betul. Gitu. Contoh basa-basi lain misalnya udah jarang ketemu teman-teman ngumpul lagi, gemukan ya, hitaman ya, urusan ya. Sering tuh ya. Rambutnya bagusan panjang deh kayak dulu. Sebenarnya mungkin itu si komunikatornya tadi yang menyampaikan pesannya tadi tuh ya emang beneran lu gemukan, lu iteman atau ya itu balik lagi ya, maksudnya si komunikannya yang sensitif karena dia nggak mau menerima pesan itu. Sebenarnya. Betul. Gue gitu. Dan mungkin ya menurut gue juga, maksudnya mungkin karena perbedaan karakter juga dari dua orang itu. Contoh nih, misalnya kayak ada orang yang senengnya ya udah lu mau apa, belak-belakan aja sama gue, gak usah tanya sampai kayak apa kabar segala macam, lu ngomong aja straight to the point gitu, lu mau bahas apa nih sama gue, lu bahas lah. Cuman gue nggak suka nih, gue adalah tipe orang yang ya udah kalau lu mau ngomong lah, tapi kalau nggak mau ngomong, dia jangan pakai basa-basi tuh, malah bikin gue tuh ya mungkin gak nyaman atau jadi nggak suka, atau mungkin yang ekstrimnya ya menurut gue sampai ada yang mungkin gak mau ngomong lagi sama orang itu atau gak mau ketemu lagi sama orang itu, lebih ke arah situ sih gitu. Dan ya gue sih balik lagi ya sebenarnya kalau misalkan dipertanyakan nih, jadi sebenarnya menurut lo basa-basi itu butuh atau enggak, menurut gue butuh nggak butuh ya, kita harus lihat siapa lawan bicara kita sih kalau dari gue ya gitu. Siapa lawan bicara, kondisinya, situasinya. Betul. Kalau ngomongin kayak gemukan ya segala macem ya, itu kan kayak biasanya teman lama ya yang kayak gitu ya, teman lama biasanya. Bener gak? Nggak juga. Apa gue yang nggak punya banyak koneksi gitu ya? Kayaknya menurut gue kayak gitu-gitu biasanya teman lama tuh. Tergantung sih, Zra. Ada yang teman lama, ada yang keluarga udah nggak pernah ketemu, ada juga yang so deket karena dia nggak tahu mau ngomong apa, dia ucap lah apa yang bisa diomongin. Itu spontanitas sih menurut gue. Makanya sebenarnya basa-basi itu kayak dibilang basa-basi atau enggak, ya enggak juga. Mungkin mereka tuh kayak udah terbiasa dengan apa kabar? Lu sibuk apa gitu loh. Kalau gue mikirnya, ya gue mikirnya gitu aja lah, maksudnya karena biar itu gak pusing aja sih. Ya, udah inget belum? Aja. Kadang orang tuh lebih baik basa-basi daripada dikatain sombong. Mungkin betul. Ya. Betul. Lagi ada di keramaian, lagi ada di kerumunan. Gue kenal nih sama nih orang, tapi gue nyapanya gimana ya? Kan gitu kan. Kalau gue nggak tegur, nanti gue dikatain sombong. Ya udahlah,
tiba-tiba tepok, kemarin tuh kamu ini ya gitu, padahal kan kayak kitanya juga gitu. Ya, ya. Gitu. Mungkin kalau soal yang kayak tadi kalimat-kalimat kayak gemukan, ini apa iteman, mungkin bisa lebih pilih kalimat yang proper kali ya. Tapi mungkin biasanya orang-orang kayak gitu Contoh. kan keluarga, kan biasanya keluarga atau teman dekat tuh. Mungkin bisa bisa Iya, iya. bisa basa-basi yang lain gitu. Lu tahu itu kan keluarga lu apa ya? Kalimat-kalimat kayak gitu bisa. Ya, tapi ini kalau biasa kalau keluarga tadi bilangnya baper sih, itu juga masalah tuh ya. Kalau udah ditanya begitu terus dia Enggak. sensitif, biasanya baper lah dikatain gitu, lu kayak gitu aja marah, biasa kan gitu. Itu sudut pandang orang-orang kan, orang nangkapnya bisa beda-beda gitu. Apa lu? Tapi menurut gue ya, ini menurut gue, maksudnya nggak juga sih, bukan karena sudut pandang yang mereka atau apa, tapi aduh gue jadi lupa tadi mau ngomong apa ya gue. Nggak ada yang potong. Gue lupa. Gue nggak potong. Iya, gue nggak potong. Gue lupa tapi sumpah. Gue lupa tapi. Gue lupa Ya, beneran. I mean basa-basi ada kalimat yang proper yang bisa lu pilih dari sekedar lu temannya, lu gemukan ya, mungkin sekedar nanya kabar aja, lu dari mana, gitu-gitu maksud gue. Gue mau ngomong, tapi nggak semua orang paham akan hal itu. Dan nggak semua orang mengerti akan hal itu. Dan ini setelah gue pelajari ya, maksudnya selama setahun ini, ya gue emang ada kerja di satu perusahaan karakter, dan setelah gue pahami, maksudnya kayak, ternyata untuk ngomong pun, sebenarnya kita butuh mengerti karakter orang tersebut. Baru kita tahu bagaimana cara penyampaian yang tepat. Kalau dari sisi gue, ternyata pas selama ini gue lihat ya, dan even lu nggak tahu karakter orang itu pun, minimal lu bisa responding. Maksudnya minimal lu tuh bisa berespon dengan kayak, ya lebih berpikir lah sebenarnya, kayak kalau gue ngomong ini gimana ya, kalau gue ngomong ini gimana ya, lebih ke arah itu. Dan ya itu, makanya sebelum gue pernah baca satu buku, maksudnya kayak ya lu memperlakukan orang sebagaimana lu ingin diperlakukan orang gitu ya. Jadi kadang gue kalau memperlakukan orangnya, gue pikir dulu sih, kayak gue mau nggak ya digituin. Tapi yang nggak setiap kali gue mau ngelakuin apa-apa gue mikir juga kayak gitu, itu lama berpikir ya nanti ya. Kalau gue nggak gerak kalau kayak gitu ya kan. Jadi ya lebih ke arah, kalau gue karena mungkin gue pernah belajar karakter, dan gue lebih ke arah ya, oke, kalau dia begini tipenya, kayaknya gue lebih baik kayak gini deh. Ngelakuinnya kayaknya lebih baik seperti ini deh, lebih ke arah situ sih. Kalau gue. Nah, ini gue ada tambahan sedikit ya. Gue juga, maksudnya mungkin ada orang-orang termasuk gue, itu yang kalau ngomong tuh bukan gak mikir sih, tapi lebih yang kayak bukan mempedulikan perasaan orangnya, tapi cuma ngelihat itu bener atau enggak. Fakta. Gitu. Nah, mungkin ada orang-orang yang memang kayak gue gitu. Ada orang yang memang gak enakan kan kalau ngomong. Nah, dulu tuh gue selalu kayak ngomong, ya nggak apa-apa, gue ngomong aja, orang bener kok gitu. Nah, tapi maksudnya setelah gue, maksudnya kan orang kan semakin dewasa, semakin banyak kenal orang dan semuanya, akhirnya gue berpikir satu hal, mungkin kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bukan cuman soal bener atau enggak, tapi soal perlu atau enggak diomongin. Betul. Kalau itu nggak necessary untuk diomongin, mendingan nggak usah. Oke lah, mungkin memang nih orang emang beneran iteman, tapi perlu nggak sih kita ngomong iteman? Ngucapin, ya. Kan enggak gitu. Kita kan bisa, misalnya kayak, ya mungkin apa kabar kan nggak menyakiti kan? Nah, itu tadi gue bilang, pemilihan kata. Betul. Kita bisa ubah yang kata-kata negatif itu jadi yang positif aja. Atau misalnya, apa ya, pokoknya perkataan yang, maksudnya pertanyaan atau pernyataan yang nggak menyakiti orang lain gitu. Dan jangan yang ada hubungannya dengan kehidupan personal. Contohnya kapan nikah. Fisik juga, fisik. Lebih ke fisik juga fisik. Sih. Terus kapan punya anak. Terus maksudnya itu kan personal yang maksudnya, ya kalau lu tanya gue kapan punya anak lagi, sama aja kayak nanya kapan gue mati, kan gue juga nggak tahu. Bener gak sih? Betul. Pertanyaan nggak bisa dijawab, even itu balik ke lu pertanyaannya gitu. Tapi gue boleh share nggak? Ini masalah omongan juga sih, gue baru keinget. Kan kalian berdua tahu ya permasalahan kulit gue. Nah, permasalahan kulit muka. Oh, kulit, iya, oke. Iya kan? Nah,
sebenarnya gue juga mengalami hal-hal kayak gitu, ngerti nggak? Jadi sebelum kulit muka gue tuh jauh lebih better dibandingkan sekarang, gue tuh sempat mengalami masa-masa di mana itu down, kayak sekitar sebulan apa berapa lah, pokoknya down lah, karena tiap kali gue ketemu orang tuh orang akan ngomong, ih muka lu kenapa? Ih muka lu kenapa? Ih muka lu kayak lebih parah daripada dulu. Ih muka lu gini. Gue tuh awalnya biasa aja, karena gue pikir, oh iya gue emang lagi perawatan. Emang waktu itu posisinya lagi perawatan dokter nih. Tapi secara nggak sadar, ternyata itu tuh merusak mental gue. Itu secara nggak sadar. Ini gue bisa share karena gue udah lewatin fase ini. Tapi gimana orang-orang yang belum lewatin fase ini dan lagi ada di fase ini gitu loh. Maksud gue, kita sebagai manusia ya cobalah belajar menghargai kayak, oh ya, even emang dia gendut, even dia emang hitam, even dia jerawatan, even dia ibarat kata menurut lu jelek, tapi kan menurut mata lu, tapi menurut mata orang lain mungkin bisa jadi dia sebenarnya cantik loh, dia sebenarnya oke, dia fine aja. Dan menurut gue ya bener sih, balik lagi sih kata Aspi bilang tadi kayak ya perlu atau enggak sih diomongin, lebih ke arah situ sih. Bahkan waktu itu sampai satu titik, kecuali lu teman dekat ya, kecuali teman dekat nih, contoh nih kayak gue sama Aspelia sama Ezra, gue sempet tanya kan kalian, muka gue mendingan gak sih? Bener gak sih? Atau kalian kenapa enggak? Ya, kalau teman dekat itu bentuknya saran, Iya, bukan betul. Dan hinaan. Betul. Ya. Dan kalau temen dekat tuh lebih kayak gue inget banget waktu itu kayak Ezra bilang, yaudah ke dokter aja. Walaupun nadanya sebenarnya agak gak enak, tapi gue tahu dia mau do the best buat gue. Terus kayak Asmi juga waktu itu sempat ngomong gini, iya Nun, kenapa sih muka lu tuh kok merah-merah? Tapi ya udah, tapi dia nggak pernah bahas apapun ke gue gitu loh. Tapi gue tahu kalian tuh caring sama gue, ngerti nggak? Tapi itu posisinya kalau konteksnya teman dekat. Bahkan sebenarnya gue sempet ribut sama enci gue cuma karena permasalahan muka, karena dia bilang, ya lu sih nggak jaga makan, nggak jaga ini segalanya. Sebenarnya mungkin dia caring, tapi dia nggak, mungkin dia juga lagi belajar cara menunjukkan rasa caringnya ke gue gitu loh. Dan ya at the end emang sebenarnya dia bantu gue banget sih gitu loh. Ya balik ke situ sih, maksudnya masalah basa-basi itu bisa jadi permasalahan besar ketika lu ngucapin kata-kata yang nggak perlu lo omongin. Dan kita nggak pernah tahu kesehatan mental orang seperti apa, guys. Jadi lebih baik sama-sama jaga perasaan sih, itu lebih baik. Karena gue aja baru sadar ternyata itu ganggu mental gue. Gue sampai sedown itu ketika gue udah ngejalanin selama sebulan. Dan sebulan pun itu healingnya tuh prosesnya sekitar 6 bulanan gitu loh. Untuk gue bisa berani share di Instagram segala macam. Tapi kita nggak pernah tahu, orang lain mungkin ada yang kayak butuh bertahun-tahun untuk beresin mental health-nya dia cuma karena perkataan orang-orang yang mungkin kurang dipikir. Iya. Kita nggak pernah tahu dampaknya tuh gimana. Lebih ke arah dampaknya sih menurut gue, ya nggak sih? Jangka panjangnya kalau ngomong gitu. Ini gue boleh nanggepin dan nih? Ada boleh. Boleh sayang. Cinta baby. Enggak, maksud gue ini buat bukan sudut pandang. Ini buat di posisi orang yang sebagai mungkin ingin memulai komunikasi kali ya, yang ingin memulai misalnya ya gue mau nggak mau basa-basi dong. Mungkin lebih dipikirin lagi tujuan lu ngomong itu apa. Kalau lu cuma sekedar pengen refleks komentar itu kayak gendutan gitu, kayaknya jangan sampai terucap gitu. Lain cerita kalau lu mau basa-basi tapi abis itu lu emang pengen bantu dia. Kalau konteksnya kalau konteksnya adalah tadi mukanya Island ya, misalnya kulit Island, konteksnya maksud gue contoh gitu maksudnya, muka lu kenapa Len, gue ada saran nih ke dokter ini bla bla bla, atau lu makan ini bla bla bla, itu akan lebih enak gitu buat diterima si komunikan, bener gak Li? Betul. Okay. Tapi gue setuju sama Ezra, karena waktu itu sahabat-sahabat gue kasih saran ke gue, bener-bener kayak, Len, coba deh, mereka langsung to the point, Len, coba deh lu kesini, lu ke dokter ini, katanya sih bagus, lu kesini, katanya sih bagus. Mereka effortnya lebih ada ya menurut gue, kayak ngasih tahu gue lah gitu loh. Even mungkin terlihat kayak omongannya gak enak, tapi gue tahu mereka sayang sama gue. Itu tujuan maksud gue. Gitu. Tapi itu salah satu poin bagus juga tuh. Kadang ada orang yang ngomongnya biasa aja, cara ngomongnya biasa aja, tapi nyakitin
Tapi Betul. ada orang yang justru ngomongnya nyablak, tapi sebenarnya itu menenangkan. Nah, Iya, itu ada. yang bisa ngerasain itu kan cuman pribadi orang Kita. ya. Nah, Betul. makanya gue simpulin satu hal gini, untuk hal kayak gitu ya. Kalau kita sebagai komunikator nih ngomong sama orang niatnya baik, mau ngomongnya mungkin agak keras, tapi niat itu akan sampai ke si Yes. penerimanya, si Gue setuju. komunikannya gitu. Nah, tapi kalau niatnya dia nggak baik, mau dia sealus apapun ngomongnya, tetap akan nyakitin. Iya. Kalau misalnya dia ngomong, lu gendutan dengan senyum, tapi abis itu baik nggak tahu kemana, itu nyakitin. Tapi ketika dia bilang, kok lu gendut banget sih, lu tuh harusnya makannya ini, gue ada dokter nih ahli gizi, ini. Mungkin ngomongnya lebih yang nyablak, wah kereta api, tapi mendingan lu olahraga deh gitu ya. ada solusinya. Itu ya, lu olahraga deh, lu lihat deh ini pasti lu bisa gitu. Orang misalnya kayak saudara gue atau teman gue aja bisa gini-gini, itu orang akan bisa lebih menerima dengan baik. Dan mungkin dia introspeksi juga selama ini, oh iya emang gue kayaknya overweight deh, atau oh iya emang gue selama ini kayak kulit gue ini dia harus dirawat deh, atau apa gitu kan. Ya, Itu. gue setuju sih, gue setuju. Maksudnya ini gue tiba-tiba teringat sesuatu ya, maksudnya gue percaya apa yang dari hati akan nyampe ke hati sih. Even lu ngomongnya nyablak pun, tapi kalau lu tahu lu mengasihi dia, lu tuh pasti nyampe ke hati. Dan orang yang dapat pesannya pun itu bisa berasa kalau dia emang ngomong dari hati, dia sayang sama gue gitu. Even mungkin di hari lu denger itu, lu sakit hati mungkin, lu kesel mungkin, tapi setelah lu flashback ketika lu ngelewatin fasenya duluan, terus kayak lu flashback, ternyata dia tuh sayang sama gue gitu. Dia tuh ternyata emang caring sama gue gitu. Dan ternyata itu positif buat kitanya kan. Betul. Cuma kadang-kadang udah ketutup sama, kok nyakitin. Kadang-kadang suka yang denger begitu, ketutup biasanya. Oke, sekarang gue mau tanya deh. Jadi dari pembicaraan basa-basi hari ini, dari Island, dari Lia, kira-kira apa sih tips dan saran yang bisa kalian beri sama teman-teman yang nonton kita, yang dengerin kita gitu, basa-basi yang baik sebagai komunikator maupun sebagai komunikan? Ada nggak sih dari kalian buat saran buat mereka gitu? Kalau dari Ezra apa? Dari gue, mau gue duluan nih. Dari Ezra. Ya gue dulu ya. Oke, lihat dulu. Lihat dulu. Kalau gue mungkin dari dua sisi, dari sebagai komunikator dan komunikan tadi. Ya. Dari komunikator yang tadi, ubah kata negatif jadi positif. Iya. Kalau lu nggak tahu gimana cara memulai sebuah komunikasi, at least positif lah. Tapi kalau lu tahu, langsung aja, maksudnya pertanyaan lu apa? Gitu ke orang. Tapi maksudnya ya kalau yang tahu ya, itu kalau yang tahu. Nah, sebagai komunikan itu apa ya? Kalau gue punya prinsip, kita nggak pernah tahu apa yang orang lain pikirkan. Kita nggak pernah tahu orang itu tuh mikir apa ya sebelum ngomong ini. Mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia nggak tahu dampaknya, mungkin ya dia nggak mikir juga, emang cuma ngomong aja untuk ini gitu. Jadi kitanya yang mesti lebih aware sama kesehatan mental sendiri sih. Maksudnya nggak perlu apa ya mungkin sakit hati kan nggak bisa dibendung. Maksudnya kayak dikatain item gitu misalnya, itu kan mungkin kayak gitu kan langsung gitu. Tapi setelah itu ya kita maksudnya tetap berdamai dengan diri sendiri lagi, kayak yaitu orang ngomong kayak gitu ke kita, toh masih banyak yang sayang sama kita. Ngapain mikirin orang yang ngomongin negatif kalau banyak orang positif di sekeliling kita, kan gitu dong. Nah, tapi sekali lagi pesannya itu buat kita ini mungkin ya yang mulutnya juga kadang suka kepleset. Gue punya satu ilustrasi ya, kita kan bisa sama-sama salah. Aku punya satu ilustrasi. Kita kalau misalnya lempar kulit pisang gitu ya, habis makan sampahnya itu kitanya mah ya udah cuman keluar gitu aja, cuman lempar gitu aja. Tapi orang yang kepleset tuh sakit loh. Gitu. Betul. Nah,
gitu. Dan kita juga yang nyimpen mungkin kayak nyimpen rasa sakit hatinya sebagai penerima pesannya, sebagai komunikannya. Gue juga punya ilustrasinya adalah kalau misalnya kita dibuang sebuah sampah, misalnya kita tong sampah, kita dikasih sebuah sampah, ngapain sampahnya dibawa-bawa terus? Ya, Kan bau juga toh, kan busuk juga toh, dan nggak bagus juga buat diri kita. betul. Ya kita rilis aja, ya udahlah, dia memang kayak gitu. Kalau dari gue itu. Oke, itu tadi kita udah dengar menurut Cicilia. Sekarang kita mau dengar menurut Island. Gimana, Island? Menurut gue ya, sorry gue lupa lu, sumpah gue mau. Tapi gue cuma nggak tahu ya, maksudnya ini tuh gue ngomong ini tuh pesan untuk siapa? Apakah nyambung dengan topik? Hah? Buat yang denger ini. Iya. Ya, tapi gue nggak tahu apakah ini nyambung dengan topik kita hari ini ya. Cuman menurut gue nih hal penting yang pengen gue sampein gitu. Misalnya contoh, lu adalah orang yang menyampaikan basa-basi itu, yang tanpa lu pikir itu menyakiti orang atau enggak. Tolong diperbaiki kata-katanya tadi kayak Lia bilang, ya ubahlah kata-kata negatif jadi positif. Dan buat lu yang mungkin ngedenger kata basa-basi itu, kalau misalkan lu tahu itu mengganggu kesehatan mental lu harus cari orang untuk lu ungkapin. Dan kalaupun emang lu ngerasa, gue baper banget dong, kayak gitu aja, masa gue ungkapin, gue sakit tadi segala macam, sebenarnya menurut gue it's okay, karena semua orang tuh punya kesehatan mental yang berbeda, tarafnya ya. Gue memang bukan dokter, gue memang bukan psikiater atau psikolog, tapi maksud gue emang cukup konsen kalau soal kesehatan mental gitu, dan emang gue sih nggak begitu mengerti memang, tapi alangkah lebih baiknya lu mengeluarkan itu, jangan lu pendam sendirian, karena semakin lu pendam sendirian, benar kata Lia tadi bilang, sampah lu buang kemana-mana, dan sampah itu biasanya akan kena ke orang lain, secara lu nggak sadar. Dan itu yang fatal sebenarnya. Nanti akan kayak domino, tau gak sih? Biasanya kayak gitu toh. Kalau misalkan lu bawa sampah ya. Dan kalau lu ngerasa, kayak gue gak mampu deh untuk cerita ke orang. Ini tips and trick aja dari gue ya. Maksudnya, lu bisa pakai dengan cara nulis. Tapi kalau lu ngerasa, aneh gue kayak orang gila. Ya, berarti lu harus find a way buat diri lu sendiri. Lu yang harus berdamai dengan diri lu sendiri, lu cari caranya gimana biar lu bisa lebih enjoy jalani hidup lu. Dan gue juga ada pesan maksudnya buat orang yang mungkin menerima sampah itu, maksudnya kayak contoh gue mental gue keganggu nih, gue cerita sama Lia sama Ezra, dan sebagai Lia dan Ezra, lu harus bisa memilah mana yang harus lu ambil, mana yang enggak. Dan sebagai pendengar, jangan jadikan diri lu sampai masuk ke dalam hidup orang itu. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak jangan sampai masuk, karena lu energi lu bisa kekuras di situ. Gitu. So that's why emang kita sebagai manusia harus pinter-pinter, harus bijak-bijak dalam memilih ya, apalagi dalam memilih informasi gitu. Kalau lu sadar, lu lebih cepat goyah atau jatuh ya, misalkan kayak cuman denger aja lu bisa down, ya udah berarti lu cari hal yang ngebuat membangun diri lu lah. Contoh misalkan kayak lu diomongin dikit aja kayak, aduh emang iya ya gue kayak gitu ya, aduh gue sedih, seharian lu bisa sedih, ya udah berarti pagi-pagi lu denger audio yang bisa mengafirmasi diri lu sendiri kalau memang lu tuh kayak ya lu tuh berharga, lu tuh cantik, lu tuh ganteng gitu. Kalau emang afirmasi audio nggak cukup, balik lagi lu harus cari orang yang deket ya, dan yang tepat. Orang yang dekat, tepat, dan benar tentunya ya. Gak boleh asal-asalan. Dan lu coba deh, maksudnya gue gak tahu kalau ini tuh bisa, maksudnya gimana ya, bisa bekerja, works gak buat orang lain, tapi buat gue dan beberapa orang terdekat gue melakukan hal kayak ngomong di kaca, nanti ya, jadi kayak, lu hari ini pasti keren banget deh. Lu pasti hari ini ngelakuin hal yang hebat, kayak ngucapin makasih buat diri sendiri, ngucapin kayak ya apapun lah, kayak gimana sih ngomongnya, apresiasi buat diri sendiri juga, karena ya itu basa-basi bisa berdampak panjang ketika lu juga mentalnya nggak siap gitu. Dan gue sih
menyadari kalau lu mengenal diri lu sendiri, lu kasih terus kata-kata motivasi dan kata-kata positif buat diri lu sendiri, lu nggak akan cepat sensitif dari omongan orang. Ada juga loh orang yang sensitif cuma karena perkara apa kabar. Ada juga yang sensitif kayak ngapain sih nanya kabar gue? Itu ada. Jadi ya sebelum lu responnya dengan salah ya better balik lagi ke diri sendiri sih. Itu aja sih dari gue. Gue gak tahu ini nyambung atau nggak, tapi gue berharap ini bisa ngebantu minimal satu orang yang denger sih. Ngebantu dari gue sih. Kok. Terima kasih. apa gue harus bikin kesimpulan dari kalian aja ya? Enggak dong. Enggak. Ini sendiri. Oke, kalau dari gue kalau untuk teman-teman yang akan maksudnya yang pengen gitu buat bangun komunikasi, misalnya lagi pengen ada berurusan dengan seseorang dan memerlukan untuk berbahasa basi, it's okay. Menurut gue bahasa basi itu bukan hal yang salah, karena gue pernah baca juga gitu dari internet bahwa bahasa basi pun sebenarnya bentuk komunikasi gitu. Nggak ada yang salah dengan bahasa basi. Tapi yang jadi salah itu adalah sebenarnya lu cari kalimat yang tepat. Lu mesti lihat orangnya siapa. Kalau memang nggak kenal ya udah pakai kalimat yang general aja, it's okay, nggak masalah. Apa kabar? Atau langsung to the point. Kalau buat gue kadang gue to the point kayak lo apa kabar? Gue mau nanya ini nih. Jadi orang nggak akan yang kenapa nih orang cuma basa-basi. Iya, jadi langsung aja to the point sebenarnya mau lu apa. Tapi dengan intro ya basa-basi, it's okay. Itu salah satu bentuk komunikasi. Nah, sebagai komunikan, gue punya saran, kita tinggal di Indonesia, guys. Kita tinggal di negara yang di mana banyak netizen, banyak orang-orang mulutnya jahat, banyak orang-orang yang gampang sakit hati, orang-orang yang kadang ngomong nggak mikir. Jadi buat gue jadi orang legowo aja sih menurut gue, kayak tanpa chill aja ya, chill. Iya, chill aja gitu, kayak kalau orang itu tanya dan membuat lu nggak enak, nggak nyaman, ya jawabin santai aja juga, kayak kapan kawin? Oh, doain aja ya, besok kali gue kawin, gituin aja gitu. Gue sesantai itu. Minggu gitu ya. Sabtu Minggu gitu. Kalau nggak Sabtu Minggu benar. Kalau Sabtu Minggu. Gue sih berencana nanti Rabu gitu biar murah. Oh, Kaisang. Zra. Kayak jadi intinya buat orang yang dengar gitu, yang mendapat komunikasi basa-basi, buat orang yang mendapat komunikasi basa-basi ya udah lu legowo aja, chill aja. Kalau memang lu bukan tipe orang yang legowo atau chill, lu ngerasa kok ngomongannya gini ya, ya udah, mungkin benar kata Island, lu ungkapin aja dulu kemana kek, tapi abis itu udah cut sampai di situ, selesai. Ya udah, anggap aja dia pengen ngobrol sama lu, sesantai itu gitu. Jadi jangan sampai omongan basa-basi itu kebawa di pikiran sampai berhari-hari. Ya gue juga belajar sih, emang gak segampang itu. Orang Indonesia kan begitu ya, gampang ngomong tapi kadang dipraktekinnya susah gitu ya, kan sama-sama belajar gitu maksudnya. Ya jalanin, chill kalau buat gue. Jadi intinya dua itu, buat orang yang ngomong-ngomong ya dipikirin lagi, ya mungkin bisa cut tujuannya apa, jadi lebih cepat dan orang gak akan yang terlalu ini orang basa-basi banget sih, itu kan terlalu apa ya rasanya digituin pun. Coba lu kalau gue gini ya, coba lu memposisikan diri sebagai orang yang bakal dengar kata-kata lu bakal ngerasa risih nggak dibasiin gitu? Kalau lu kayaknya ngerasa kayak dia denger gue kayak gini bakal risih, ya udah lu pakai kalimat yang lain atau lu dengan langsung to the point, beres gitu. Menurut gue sih gitu. Kalau dari gue seperti itu. Ini udah mau beres ya? Nggak apa-apa. Enggak sih, maksudnya emang semua butuh waktu ya, butuh proses waktu belajar ya. Gue cuman kepikir gini, gue jadi pernah gini, ya gue jadi sharing lagi ya. Nggak apa-apa, 2 jam. Nggak, jadi gue pernah posisi gini, gue pure nanya sama tuh orang, gue bukan basa-basi, tapi gue diginiin, kenapa lu ada perlu apa nanya ke gue, apa kabar, mau basa-basi ya, ngerti gak sih? Dan posisi gue yang tulusnya gue emang beneran gue mau nanya, lu apa kabar, lu sibuk apa, ya gue gak tahu sih, kayak gitu tuh maksudnya menurut gue, kita sebagai yang penerima pesan si basa-basi itu, menurut gue juga harus jangan langsung asumsi ya nggak sih, jangan underestimate gitu loh, kayak pasti lo udah maunya ya, terus menurut gue nggak gitu juga. Nah ini ya gue punya kontra. Menurut gue tergantung siapanya.
Kalau Oh, menurut Siapa gue. nih yang balik siapanya? lagi ya. Balik lagi ke siapanya. tergantung siapa. Kalau lu udah sering berkomunikasi sama orang tersebut dan lu tahu orang tersebut bukan tipikal yang seperti itu dan tiba-tiba nanya seperti itu kan pasti kan ada yang berbeda. Makanya gue bilang tergantung lu ngomong sama siapa. Kalau memang rasanya orang itu emang jarang ngomong sama lu dan emang dia ini ya responnya dulu sih sebenarnya. Kalau emang itu orang nggak terlalu dekat atau gimana, respon lu harus baik, jangan berasumsi gitu maksud gue. Kayak bener ke Thailand, jangan langsung merespon yang lu kenapa, lu mau apa. Nah, itu kan balik lagi bisa nyakitin hati orang gitu maksud gue. Gitu. Oke. Wah seru ya guys, kita hampir jadi Seru banget. berdebat. Oke, Enggak lah. terima kasih Ailen buat waktunya, buat sharingnya. Thank you. Seru banget hari Thank ini. you ya. Ditungguin next ya, mungkin akan ada Iya, ya. island berikutnya atau ada topik berikutnya bersama Island, kita nggak Wow. tahu. Namanya Ya. gitu semua. Jadi Island, Namanya. jadi Island Mania ditungguin aja di sini ya. Astaga. Kita tadi bahkan belum ini apa Oh iya, tagline. oh iya. Ayo Li, CEO Mania. Mantap. Lah ikut lah. Gimana? CEO Mania mantap gitu. Ya. Ayo. Gue ngomong juga atau satu orang yang ngomong? Aja Mantap Oh, aja. ya. Oke, sip. Ayo Li. Kok gue? Tadi lu kayaknya deh. Ya udah, gue ngomong CEO Mania, habis itu kalian jawab mantap ya. Oke, CEO Mania. Mantap. Oh, nggak semangat lu, Zra. Males ah. Salah lagi. Nggak boleh. Ayo, responnya harus benar. Oh iya, oke. Ya. CEO Mania. Mantap. Mantap. Tidak kompak. Tidak kompak. Oke, see you di next topic guys. Di pembahasan Thank you ya berikutnya. semua. Bye-bye.